Selamat datang di ET Soccer Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu seorang pelatih fenomenal yang terkenal di Jabodetabek. Siapa lagi kalau bukan Coach Yudi. Selamat datang Coach Yudi. Terima kasih Pak Tony. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik-baik. Sehat-sehat selalu semua. Alhamdulillah sehat. Coach Yudi ini saat ini melatih di ET Soccer School, pelatih anyar yang untuk ngerebutin tanda tangannya itu susah sekali. Baru deal-dealan. Karena kita udah ngajunya dari lama tuh ya Pak. Kita itu ngajuin Coach Yudi itu dari memang lagi ngerancang pertama buka ET Soccer. Awal. Malah beliau merekomendasikan yang lain karena beliau masih terikat kontrak dengan SSB lain. Iya. Itu ya, Coach Yudi ya? Iya, dari awal kita sudah sepakat mau membantu ya di ET Soccer School. Alhamdulillah akhirnya baru bisa terlaksana di tahun ini. Coach Yudi, selama perjalanan di dunia kepelatihan, awal mula Coach Yudi ngelatih itu di SSB mana tuh? Dan kapan ya Pak? Ya, tahun berapa tuh pertama ngelatih? Lumayan ya, saya sudah berkecimpung di dunia sepak bola SSB sudah lumayan lama ya. Awalnya saya melatih di SSB Metro Kukusan, membantu Bang Saprudin karena kebetulan saya juga asli orang Kukusan. Oh, asli orang Kukusan. Depok asli ya? Depok asli saya. Jadi apa salahnya kita membantu di lingkungan sendiri gitu ya. Bela negara lah, betul. Kurang lebih saya di Metro Kukusan hampir 10 tahun. Awalnya saya lupa tahun berapa. Kurang lebih 10 tahun tuh. Kurang lebih 10 tahun saya melatih di SSB Metro Kukusan. Semenjak di Metro Kukusan 10 tahun akhirnya saya pernah berpikir jenuh di dunia sepak bola gitu ya. Saya vakum. Oh, sempat vakum. Karena saya pikir udahlah, jenuh pengen coba di bidang lain gitu kan. Ya tapi memang susah ya, sulit ya karena dunia panggilan hati ya. Berarti cuma berapa lama tuh Coach Yudi? Saya vakum dari Metro kurang lebih nggak hampir 1 tahun dan nggak ada mungkin. Masih kebetulan waktu itu ada teman juga yang menggoda. Banyak sih ya. Balik lagi. Alhamdulillah ya, banyak teman yang percaya gitu ya, banyak yang nelpon. Pas setelah tahu saya sudah keluar dari Metro Kukusan, banyak yang ngajakin untuk bergabung gitu kan. Cuma saya masih berpikir nanti gitu, mau istirahat dulu. Nah, akhirnya ada teman nelpon dari Asiop, saya kira bantu Asiop. Kalau sempat ke Asio. Waktu itu Asyik masih latihan di Senayan ya? Awalnya saya di Aliron. Di Aldiron. Di Pancoran. Berapa lama tuh Coach Yudi? Di Aliron kurang lebih 3 bulan, pindah ke balik lagi di Senayan. Oh, tapi masih di Asiop ya? Masih di Asiop. Setelah dari situ saya resign lagi karena saya pikir terlalu jauh jaraknya. Udah di Depok tuh, Dari PP tuh. Dari Depok ke Senayan. Setelah itu temen dengar lagi saya resign lagi dari Asiop, ada yang ngajak lagi. Oh gitu. Banyak tuh yang ngajak. Jadi Ya, agentnya banyak ya? Agentnya banyak. Akhirnya berlabuh ke SSB mana lagi tuh Coach Yudi? Ke Maesa. Oh, langsung ke Maesa. Langsung ke Maesa. Berapa lama? Saya di Maesa kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Ini ada sedikit menarik ya, karena memang di episode yang lama yang berlalu kita sempat mengundang Bang Saprudin. Iya. Yang Metro Kukusan gitu. Memang Metro Kukusan ini kan salah satu SSB tertua juga di Depok. Betul. Jadi kalau Coach Yudi sempat bergabung dengan Metro Kukusan, artinya Coach Yudi ikut andil membangun Metro Kukusan, salah satu SSB yang lama di Depok. Ya mungkin banyak pengalaman juga. Karena waktu itu mungkin belum banyak juga SSB di Depok tuh waktu betul. Coach Yudi. Itu gimana tuh perjalanan di Metro Kukusan itu seperti apa tuh Coach Yudi? Ya waktu itu memang pelatih juga belum banyak gitu ya di Metro Kukusan karena masih mungkin banyak orang yang belum
mau terjun di dunia pelatihan gitu kan. Kadang karena kita tahu dulu di Depok paling cuma ada beberapa SSB ya, selain Metro gitu yang sudah berdiri. Saya melatih di Metro waktu itu cuma bertiga atau berempat gitu kan, dengan kesibukan Bang Saprudin dan Coach Peter. Ya kadang saya melatih sendiri gitu. Kadang saya melatih sendiri di Metro Kukusan. Dengan begitu banyaknya siswa, ya alhamdulillah masih bisa terhandle gitu ya, gitu di Metro. Karena itu tadi belum banyak orang yang mungkin mau terjun di dunia pelatihan. Kalau sekarang kan saya lihat banyak anak-anak muda yang mantan pemain pun Udah melatih. Gitu. Bahkan dia masih aktif bermain aja, udah mulai mencoba-coba ya, gitu. Itulah zaman dulu sama sekarang jauh banget bedanya ya. Dan juga kita cuma nggak ada kompetisi yang reguler, cuma sekedar latihan aja, cuma bersaingnya juga belum banyak kan. Kalau sekarang kan sudah menjamur ya, sudah menjamur, sudah banyak, jadi turnamennya juga sudah banyak, persaingannya pun lebih banyak lagi. Tapi event-event dulu itu bisa sebulan sekali nggak? Waktu itu apa lebih lama? Jarang ya? Jarang, karena itu tadi, karena kurang banyaknya SSB dan nggak banyak penyelenggara gitu. Paling tujuan kita di event-event itu, waktu itu tujuannya kita ke yang Liga Kompasnya gitu kan. Kalau event festival biasa waktu itu masih jarang sekali. Masih jarang. SPD ya, gitu. SPD ya dulu. Ya nggak seperti sekarang kan, swasta aja udah ngegelar. Ya, bahkan kalau kita ngelihat jadwal itu dalam satu hari itu, kalau kita mau ngikutin tuh bisa ya sebulan bisa pindah-pindah lapangan. Nah, waktu pertama di Coach Yudi di Metro Kukusan itu, memang kalau Metro Kukusan itu kan dulu siswanya lumayan banyak ya. Nah, itu mungkin ada anak-anak yang saat ini udah, yang dulu dipegang sama Coach Yudi itu ada yang udah di mana, mungkin kan udah di klub ya. Alhamdulillah ya, selama saya di Kukusan waktu itu ada anak, masih sekarang pun ada ya, anak 2001 namanya Fadil. Waktu kemarin dia sempat ikut timnas U19 di tangan Sinteyong. Terakhir dia ikut yang ke Barcelona, yang ke Spanyol, karena dia cedera lutut, memang dia jarang dimainkan ya. Saya dengar sih sekarang dia mulai dipanggil lagi untuk SEA Games ya, kalau misalnya SEA Games ya. Dia udah mulai dipanggil lagi. Alhamdulillah, walaupun di usia 13 tahun dia keluar dari Metro karena dia mungkin mau mencari yang ikut kompetisi sesuai usianya ya. Alhamdulillah mereka juga dan orang tuanya tidak pernah melupakan sosok saya. Secara komunikasi masih sampai saat ini ya. Sampai saat ini. Nah, saya juga dengar dia sudah sekarang ikut juga di Angkatan Udara, kalau nggak salah. Angkatan Udara. Ya karena kan perjalanan melatih di Metro juga mungkin kan udah beberapa tahun ke belakang gitu. Tentu sudah ada pemain-pemain yang bisa diorbit gitu. Tapi terlepas dari itu, Coach Yudi sendiri nih saat ini setelah ke Metro kan sempat ke Asiop gitu. Nah mungkin apakah di semua SSB itu sama atau memang ada perbedaan tuh Coach Yudi secara sistem kepelatihan gitu? Beda. Kalau menurut saya beda. Karena kan dari nama saja udah beda ya. Namanya SSB sama akademi pasti beda. Di mana SSB itu hampir semuanya pelatih yang handle gitu kan. Kalau akademi kan dia masing-masing ada sudah ada petugas masing-masing. Jadi kita hanya menjalankan tugas kita sebagai pelatih. Beda dengan SSB yang kita melatih sendiri satu usia dengan puluhan orang gitu ya. Jangan itu kan suatu apa sih namanya, ini juga buat pelatih, kendala juga buat pelatih. Pasang pun sendiri. Betul. Karena kan kita nggak punya asisten gitu kan. Jadi itu bedanya kalau menurut saya dari SSB dan akademi itu. Tapi kalau untuk itunya apa namanya tuh, yang dilatihnya itu sama aja ya Pak Suri? Ya sama. Latihannya materinya sama aja. Terus apa sih sebenarnya capaian yang sudah diraih sama Coach Yudi sendiri selama
melatih SSB gitu? Gelar pribadi atau Ya secara mungkin dari SSB atau secara pribadi juga gitu kan. Kalau dari SSB kan misalkan di Metro dulu sempet event apa yang menurut coach Yang Yudo berkesan mungkin. Oh, iya. Kalau event-eventnya mungkin banyak Pak. Betul. Tapi yang berkesan nih. Iya, yang berkesan gitu. Yang berkesan buat saya adalah waktu Metro Kukusan itu pernah lolos nasional Liga Danon. Ya, Waktu itu anak-anak 2003 dan 2004. 2004 ya. Nah, waktu itu saya bangun tim itu. Saya gabung timnya 2003-2004 dari usia 10 tahun sampai usia 12 tahun nggak pernah saya pisah. Oh, makanya udah nyatu tuh ya. Udah nyatu betul. Ya kita alhamdulillah lolos Danon nasional waktu itu mainnya di Sumantri Kuningan. di Bojonegoro. Ya kita kalah Sumantri, di ya? kita kalah di 16 besar paling besar dengan dari Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, gitu. Ya kalau memang kalau dulu itu memang orang antusias juga di Danon. Danon betul karena memang itu kalau menurut saya itu festival atau liga yang memang diwajibkan lah diikutkan buat anak-anak usia 12 waktu itu karena tujuannya memang kita harus semua pelatih kan harus punya tujuan, harus punya planning di usia ini harus ikut event apa, di sini kita event apa, makanya saya persiapkan tim itu kurang lebih 2 tahun untuk ikut event di Danon dan alhamdulillah kita berhasil itu pencapaian yang tertinggi. Kalau buat di festival-festival biasa ya kalau di Metro mungkin sudah agak lupa gitu Karena ya. kebanyakan ya pasti. Oh, udah. Tapi memang kalau Danon itu kan memang menggelarnya satu usia di usia 12. Iya betul. Nah, ya, satu siap. Karena memang kalau dulu setiap regionalnya Regional, itu lah ya. Regional Depok. Kalau kita ikut Depok, ikut Jawa Barat memang agak sulit karena lingkupnya agak terlalu luas. Jadi kita ikut di Jakarta terus. Tapi kalau yang tim-tim dari daerah luar Jawa tuh memang bagus-bagus juga Iya. itu dia. Betul, bagus. Karena memang mungkin secara fasilitas lapangan yang mereka nggak terlalu kesusahan. Nggak seperti di Jabodetabek kan lapangan itu Nyewa susah ya Pak. bahasanya nyewa 2 jam ya 2 jam. Kalau lewat 5 menit Iya, ya bahasanya ada. Mungkin kan kalau di daerah itu kalau di Puas, saya puas, kalau puas. bahasanya ya saya ngalamin sendiri gitu. Pemain bola itu kalau belum pendengar duduk mandi Iya. ya belum pulang gitu. Betul. Tapi kalau di sini ya memang terkendala dengan fasilitas. Mungkin itu yang membedakan. Iya. Tapi secara materi dan segalanya sih sepertinya Sama ya. sama aja. Sama aja. Cuma mungkin fasilitas lebih bebas aja di sana. Fasilitas. Kayak itu. Nah gini kayak saat ini nih, Coach Yudi kan saat ini megang di atau melatih di ETS Soccer. Kan sebelum di ETS Soccer itu sempat di Maesa. Iya, betul. Di Maesa sendiri Coach Yudi itu megang usia berapa tahun? Awal saya masuk Maesa, saya pegang berapa usia 2010. Oh awalnya Awal 2010 ya. 2010 waktu saya ingat mereka waktu umur 9 tahun awalnya kita ikut Liga IJL misalnya. Saya megang 2010 kurang lebih hampir 2 tahun pegang 2010 ya 2 tahun sampai mereka umur 11 tahun saya di rolling lagi. Jadi memang rolling itu udah Hal biasa ya Coach Yudi. Ya memang kadang-kadang itu memang ada sedikit terkendala dengan hal rolling. Padahal rolling itu sebenarnya memberikan kesempatan anak-anak untuk mendapatkan ilmu dari pelatih yang berbeda sebenarnya itu. Tapi kan terkadang itu jadi salah persepsi Iya. gitu. Mungkin sebenarnya sih hampir di semua SSB mungkin sedikit ada kendala terjadi hal rolling. Karena kita secara penyampaian ke orang tua aja gitu. Nah, Coach Yudi sendiri kan kalau di Maesa kan kita tahu Maesa itu siswanya luar biasa ya. Banyaknya ya Pak. Banyak Wah. banget gitu sampai saya karena memang kita sering ngobrol gitu Ah. sama orang-orang atau teman-teman di Maesa. Sampai satu kelompok usia itu ada yang 90 orang. Iya. Betul. Dan sampai 100 orang gitu. Itu kan luar biasa tuh. Nah, Nah, Coach Yudi sendiri kalau misalkan megang 90 orang tuh punya asisten. ya, saya di awalnya saya pegang 2010 waktu itu belum banyak ya, belum banyak siswanya. Pas mulai sekarang ini baru mulai banyak itu dari usia 2010 ke bawahnya. Saya paling banyak kemarin pas di 2011. 11. Ada berapa tuh Coach Yudi? Kalau yang terdaftar ada hampir 80-an yang terdaftar. Tapi pas Satu kelompok usia tuh? Kelompok usia 80. 80.
Ya yang latihan paling pas di hari Minggu itu aja tuh ada 60-50 anak gitu kan. Dengan saya alhamdulillah dibantu dengan 2 asisten. Oh, ada 2 asistennya. Nah, jadi masing-masing saya tugaskan gitu kan buat mengkoordinir anak-anak yang boleh dibilang Masih baru gitu. masih baru, basic. Nah, itu jadi saya pegang yang tim yang boleh dibilang yang sudah jadilah ya lumayan bisa gitu. Jadi kita masing-masing 2 asisten jadi bertiga, satu kelompok usia itu bertiga ya 3 pelatih. Mungkin kan ada rasa berbeda antara melatih Metro, melatih di SEO, melatih di Maesa gitu. Hal apa sebenarnya yang membuat bisa bertahan lama gitu? Ya di Metro kan bisa bertahan sampai berapa tahun, di Maesa juga bertahan sampai berapa tahun. Itu apa sih sebenarnya yang bisa seorang pelatih itu bisa bertahan dari segi kenyamanan dengan manajemen atau dari segi kenyamanan dengan orang tua siswa atau seperti apa sebenarnya? Banyak faktornya ya Pak Tony ya, kalau banyak faktornya seorang pelatih itu bisa bertahan atau betah di satu SSB. Kalau saya sih prinsipnya adalah mungkin jiwa saya sudah di dunia sepak bola gitu kan. Sampai waktu itu pun sebenarnya bukan ya ini ya, ada teman yang menelpon saya juga sampai menawarkan dia nanya saya mau gaji berapa. Cuma saya pikir kalau buat cari uang tuh buat SSB menurut saya. Iya. Jadi kalau saya berpikir dengan materi, yang mungkin akan saya ambil kemanapun itu. Cuma saya pikir hati saya nggak cocok, jadi nggak mau saya. Jadi makanya kenapa saya bisa bertahan lama di satu SSB, yaitu tadi saya nggak pernah memikirkan apa yang didapat. Ya, karena prinsip saya adalah saya ingin mengajarkan anak ini bermain bola dengan baik dan benar. Kalau hati tidak nyaman, pasti senang gitu kan. Berapapun yang kita dapatkan, kalau kita hatinya senang gitu kan, ikhlas gitu kan, ya insya Allah akan bertahan gitu. Lalu pasti beda ya namanya di Metro, di Maesa, semua pasti beda. Ada perbedaan. Masih ada perbedaan, pasti ada. Tapi kalau boleh tahu nih, keluar dari Maesa nih kenapa nih Coach Yudi? Pertanyaannya berarti karena awal kita mau buka SSBFT, ya kan kita nawarin ini ya Pak Coach Yudi. Karena memang sebenarnya gini, kalau sama Coach Yudi itu mungkin saya kenalnya udah lama ya, 2 tahun ya, untuk masuk lama lah, masih Coach Yudi masih di Metro. Dulu itu salah satu mentor saya. Waktu saya punya satu SSB juga. Jadi kalau mau curhat ini gimana nih ngurus SSB itu kayak gimana ya, beliau lah gitu. Makanya begitu saya ada rencana membuka SSB waktu itu memang sempat nawarin juga beliau gitu. Nah, kalau pertanyaan tadi apa sih sebenarnya kenapa sih keluar dari Maesa gitu kan? Itu kan sebenarnya emang saya juga nggak berpikir Coach Yudi secepat ini keluar dari Maesa, karena kalau melihat kita kan sering ketemu gitu ya di lapangan itu kan, kalau event itu kita pasti ketemu gitu. Lagi tim 2011 apalagi tim 2011 jadi seolah-olah kita itu saling berbalas kayak menang gitu, kadang-kadang kayak gitu. Jadi saya pikir keharmonisan orang tua Maesa 2011 dengan Coach Yudi kan sangat terbangun gitu. Oh iya betul. Hal apa sebenarnya yang bisa? Ya itulah mungkin pertama kali ya yang tadi dari awal saya katakan bahwa mungkin kembali lagi hati ya, ketidaknyamanan gitu kan mungkin. Sebenarnya sih saya nggak ada masalah. Nggak ada kendala lah ya. Nggak ada kendala. Hubungan saya pun sampai sekarang dengan orang tua Maesa 2011 baik-baik saja, karena saya juga masih sering nongkrong sama mereka, karena ya itu tadi, walaupun saya udah tidak di Maesa, tapi saya sama orang silaturahminya masih tetap berjalan. Mungkin mau nyari penyegaran kali Coach Yudi ya. Iya. Mau cari tantangan baru. Oh iya. Gimana sih ini dengan SSB ini gimana sih gitu kan? Karena mungkin keinginannya nih dari dulu, cuman kan baru kesampaian sekarang. Betul. Saya makanya tadi Pak Tony bilang kan dari awal juga kita kenal sudah lama. Ya, saya ingat banget Pak Tony waktu masih lapangan
Kukusan itu belum dipakai. Iya, yang masih belum. Oh, Pak Tony sering ke Iya. rumah curhat masalah SSB. Itu Iya, jadi mungkin benar-benar. dia Pak Tony berpikir saya udah lama di dunia sepak bola gitu, udah kenal orang-orang bola. Makanya ya alhamdulillah ya di dunia sepak bola itu saya juga semakin banyak teman gitu kan. Jadi walaupun walaupun kemarin pun sebelum keluar dari Maesa pun itu udah banyak banget yang nelfon saya juga ya Mas. Cuman dia bakal agak lu ditawarin gua, soalnya nggak mau, kayak ke orang mau. Gak hebat saya. Udah banyak polisi yang nelfon nanyain kabar, katanya udah di Maesa. Saya bilang, enggak, masih di Maesa kok, saya bilang gitu kan. Sampai terakhir pun ada teman juga yang saya sudah bergabung di ET pun ada teman yang nelfon saya, mengajak saya bergabung, saya bilang ya mohon maaf kalau buat saya belum bisa bantuin, saya bilang. Sampai dibilang sombong banget sih. Iya. Tapi kan kebetulan banget ya Pak. Iya. Kalau Coach Yudi udah nggak di Malaysia, pas kebenaran kita butuh pelatih kan. Betul. Klop, langsung ditelepon langsung ketemu ya Coach Ya Yudi. memang jalannya harus Ya. untuk membantu di ET sebenarnya gitu kan. Ya cuma kan emang waktu aja. Ya mungkin ya itu tadi. Memang seperti apa ya? Awalnya mungkin banyak yang kait-kaitkan yang orang nggak tahu, mungkin karena rollingan kali ya mungkin di Oh. Malaysia itu. Oh betul. Oh sempat ada rollingan. Ya kan saya sebelum di awal tahun kemarin Januari kan saya di rolling ke 2014. Oh dari 2011. Ya mungkin sebenarnya bukan itu masalahnya. Tapi orang lain. Mungkin menganggapnya seperti Oh padahal bukan ya Bos ya. Enggak, kalau saya sih ya wajar lah sih udah pernah dia rolling itu Oh, biasa, biasa buat saya. Itu sih sebenarnya bagus juga biar rollingan itu kan banyak manfaatnya sebenarnya kan. Jadi anak itu nggak mengenal satu pelatih saja. Ya ilmunya bukan dari pelatihnya Ah, aja, iya. dari pelatihnya. Tahu karakter pelatih A seperti apa, B seperti apa gitu. Itu ya baru megang 2014 3 kali atau 4 kali gitu. Udah sempat ikut event juga sepertinya ya Coach Yudi. Di Sawangan. Jadi di Sawangan awal Januari, alhamdulillah kita dapat juara 1. Benar. Terakhir sebelum keluar akhir Januari kita ikut di Bekasi. Yang Tambun ya? Tambun dia nggak semua rekor. Oh cuma nih. Akhirnya kita final juga sama dengan tim yang sama waktu di Sawangan finalnya, cuma kita kalah juara 2. Ya paling nggak gini ya, paling tidak saya telah memberikan apa sih namanya ya, kesan yang inilah buat saya kelompok usia kita kelompok usia ya. Saya ingat di 2010 saya pegang di Mesa, saya bisa kasih trofi buat tim itu 8 trofi. Banyak juga ya. Di 2011 kemarin 8. Di 2014 baru 1 bulan udah 2. Udah juga. Baru 1 bulan tuh Coach Yudi. Kan itu bukan saya yang ini loh, itu anak-anak yang hitung. Oh Iya. Kalau Coach Yudi sendiri udah Iya, nggak ingat ya. udah nggak ingat. Itu sampai anak 2010 sampai mereka bilang, ya sama Coach Yudi setahun kita bisa dapat 8 trofi. Gitu. Itu anak-anak yang bilang Pak Luki, bukan saya yang. Kalau di ini Coach Yudi di ET Soccer School nih sudah berapa bulan dan sudah ada trofi kah? Awalnya ya, awal saya masuk ET Soccer School pegang 2012, saya ingat baru 3 kali ngelatih. Kedua kali akhirnya ikut asosiasi ya. Iya. Di FSC. Ya, alhamdulillah masuk final, kita juara kedua. Kita udah ikut 3 event, artinya baru dapat 1 yang awal itu aja. Terakhir Bogor di 16 besar kalau nggak salah yang digugat itu. Itu sebenarnya apa sih sebenarnya Coach Yudi kan tentu punya trik atau punya motivasi tersendiri untuk membangkitin semangat anak-anak gitu. Dan itu dilakukan sama nggak di setiap SSB? Trik atau apa untuk membangkitin? Oh iya pasti, karena kan udah tugas saya gitu ya, tugas seorang pelatih. Intinya gini, Pak Tony, saya cuma mungkin tidak semua orang bisa melatih, tapi tidak bisa megang tim. Ada juga seorang pelatih yang melatihnya biasa-biasa saja, tapi bisa dia pegang tim, dia bisa membawa tim itu berhasil Ya. Kan beda-beda ini ya. Saya cuma ya itu tadi di awal saya cuma hanya ingin mengajarkan anak itu bermain bola dengan benar, Baik, ya. basic ya benar. Jangan sampai
di usia dia main bola sebenarnya, di usia dia 13-14 main satu lapangan itu Passing-nya masih passing salah ya. masih salah kan, otomatis kan pasti pelatih di bawahnya kan yang ditanya siapa sih yang melatih bawahnya gitu. Nah memang di cara pelatihan saya boleh dibilang mungkin ya banyak orang bilang tuh saya pelatih paling galak Di dalam lapangan. di dalam lapangan, nah, sama di dalam waktu festival segala macam bisa dibilang pelatih paling galak. Sebenarnya itu bukan galak ya kalau menurut saya. Banyak sih ya, banyak kejadian di awal saya ingat satu kejadian waktu awal melatih Metro Kukusan waktu itu 2004 kita ikut di Cilodong, yang saya masih ingat itu anaknya, ada seorang anak gitu kan yang dengan suara saya agak keras mungkin orang tuanya nggak setuju, Nggak terima. nggak terima. Padahal bukan berbicara kasar ya. bukan Keras aja ya. agak lantang, agak kenceng gitu ya. Nggak pernah saya bicara kasar, nggak pernah. Sampai dia pikir, anak itu ngelomelin gitu kan. Jadi akhirnya saya bilang kasih pengarahan, saya bukan galak, saya bukan kasar, saya cuma kasih masukan ke agak terkencang ke anaknya biar anak itu siap di lapangan. Mental Ya, akhirnya dia bisa nerima, orang tuanya bisa nerima, coba-coba terus, ya alhamdulillah sampai mereka umur 12, ya itu tadi di Danone akhirnya masih ikut. Lolos. Jadi nggak keluar gitu ya, bertahan ya. Bertahan. Ya memang ada sih yang nggak kuat dengan teriakan saya, ada yang keluar ada, itu banyak. Cuma ya itu tadi kan tergantung dari orang tua dan anak gitu kan, menyikapinya seperti apa. Karena kan beda-beda pelatih, beda karakter. Apalagi sekarang saya pegang 2012 di ETA yang umurnya udah masuk usia 11 tahun. Iya, betul. Sudah ada mulai ada Ya, karena mereka kan tracer ya. sebentar lagi kan udah bermain bola sebenarnya lah ya, satu lapangan. Jadi kalau menurut saya kalau kita dengan lemah lembut itu nggak kena kalau menurut saya. Ya, kalau bisa sih dari usia 9 pun saya sudah bukannya mengajarkan galak atau kasar ya, enggak. Mungkin mengajarkan mereka tuh harus siap Punya mental. punya mental segala macam gitu. Jadi seperti itu. Karena memang kalau di sepak bola itu kan mental itu sangat berperan ya. Betul. Karena Pengaruh sekali. ya. Karena sepak bola itu kan memang satu olahraga yang benar-benar bukan hanya mengandalkan skill, Iya. tapi ngadu fisik kan gitu. Artinya ketika anak udah merasa takut duluan, ya hilang semua. Gitu. Tapi kalau lawannya lebih bersadar. Iya. Banyak pemain bagus menurut saya gini. Itu tadi seperti Pak Doni bilang, ada pemain bagus nih, misal, tapi dia mungkin dia ikut seleksi segala macam, mentalnya jelek, kan nggak keluar. Jadi grogi. Jadi grogi nggak keluar. Seleksi Nah, itu. tapi ada pemain yang biasa-biasa saja, tapi dia punya mentalnya bagus, bisa jadi pasti saat seleksi, misalnya dia mah nanti tulus lah ya, Pasrah. itu dia bisa Malah dia yang kepilih. Nah itu jadi saya selalu mengajarkan begitu ke anak-anak, selalu mengajarkan begitu, jangan sepak bola itu bersaingnya bukan cuma di satu SSB. Jadi mereka harus melihat semua, banyak SSB, apalagi sekarang banyak SSB, banyak akademi yang mungkin persaingannya lebih besar. Jadi mereka harus siap bersaing di saat tidak kenal temennya, apa sih yang harus dilakukan gitu. Karena ini cerita ke anak saya ya, saya juga punya anak bermain bola dari umur 11-12 tahun tuh udah selalu saya ikutin seleksi. Tujuan saya bukan pengen lolos seleksi, enggak. Tujuan saya buat nguatin mental dia. Biar tahu bagaimana sih seleksi. Bagaimana sih seleksi itu, seperti apa sih seleksi itu. Jadi dia udah kuat gitu kalau seleksi seperti itu. Ya artinya kan memang kalau di dunia sepak bola itu kalau kita bicara membentuk karakter gitu kan, ya memang benar tidak bisa dengan lemah lembut, karena memang harus ada pressure buat anak itu supaya memang dia udah nggak kaget ketika ketemu lawan dengan karakter keras gitu. Mungkin nanti dengan ketemu pelatih juga kan, yang kadang-kadang kalau yang kan gitu kita lihat di TV-TV aja kan gitu, kalau yang timnas apa segala pelatih itu seolah-olah kayak ayo gitu. Nah mungkin memang harus diterbiasakan seperti itu ya. Cuman mungkin cara penyampaian kita ke orang tua dan segala macam bahwa teriakan itu bukan untuk membentak atau mengolok-olok si anak. Itu mungkin ya seperti itu. Karena memang saya sendiri merasa ada beberapa karakter pelatih gitu ya. Ada yang
diem, cuma bisa duduk gitu kan ya. Tapi ada juga yang reaktif gitu, ada yang reaktif gitu. Tapi memang kan semua pelatih tadi bilang berbeda karakter. Nah, Coach Yudi sendiri memang karakter teriak di pinggir lapangan atau lagi ketika latihan berbicara keras itu memang sudah dari dulu atau memang Baru-baru ini baru-baru ketemu metode baru kan? Ya, baru. Dari dulu itu juga tanpa sadar mungkin ya. Iya. Tanpa sadar, orang juga mungkin berpikir itu pelatih kencang banget sih suaranya. Masa sih saya juga dapat berpikir masa sih gitu kan. Emang beda gitu kan. Dari awal di Metro saya udah seperti itu cara saya. Mungkin sampai sekarang pun Pak Luki ya, Pak Tony, sampai sekarang pun ada siswa saya yang di Mayasa ini kangen gitu dengan teriakan saya. Iya. Kangennya dengan teriakan ya. Iya, bisa jadi begitu benar. Iya. Benar. Jangan dengan teriakan saya, dia bilang, saya kangen mau teriakan Om Yudi gitu. Jadi anak itu bermain, kalau udah dengar suara saya, wah suara Om Yudi nih, Iya. jadi dia punya motivasi. Iya. Lebih semangat. Gitu. Gitu. Itu pasti terjadi tuh, pasti terjadi. Iya, karena bukannya ya itu tadi, itu pun orang tuanya sendiri yang bilang ke saya sama anaknya, kangen dengan teriakan Om Yudi nih katanya. Itu. Jadi memang ada yang menimbulkan ya itu tadi ya, tergantung dari orang tua dan anak gitu ya. Kalau orang tua Tergantung menyikapinya gimana. seperti apa. Tapi memang gini juga Coach Yudi, terkadang seorang pelatih mungkin ketika di pertandingan-pertandingan yang secara emosi, ada emosional dan segala macam, kadang-kadang bahasa yang nggak patut keluar juga keluar tuh. Nggak sengaja ya, mungkin sebenarnya nggak sengaja, cuman karena memang secara emosional kayak. Saya pernah beberapa kali ada di pinggir lapangan gitu, ada beberapa pelatih yang secara karakter bahasanya kadang-kadang kasar. Nah, Coach Yudi sendiri pernah nggak ngalamin punya tim lawan gitu yang punya pelatih yang bahasa kasar gitu? Oh iya, pernah, pasti ada Pak Tony. Pasti ada di event itu pasti ada pelatih yang dengan suaranya yang saya keras tapi dia kasar gitu. Beda, boleh. Iya, saya harus beda itu. Harus dibeda. Keras sama kasar itu beda ya. Kita dalam arti gini, saya bilang ke anak-anak ya, anak-anak saya waktu itu saya bilang, coba enak didengar mana suara saya apa suara coach itu? Iya. Dalam artian bahasanya, bahasanya ya dari bahasa ya. Kalau saya tuh biasa cuma hanya di lapangan, suara saya seperti ini, udah di luar saya rangkul lagi tuh anak gitu. Iya. Kita ngobrol biasa lagi. Karena saya sendiri ngalamin. Pasti ada. Dulu kita ada di salah satu tim gitu, manajemen di salah satu tim. Itu saya punya pelatih yang karakternya bahasanya kasar. Sampai saya beberapa kali kita ikut satu kompetisi gitu, dan pelatih saya itu selalu ngeluarin bahasa-bahasa kasar. Iya. Beberapa kali dipanggil sama komisi disiplinnya salah satu itu. Jadi memang itu harus jadi bahan ini ya, karena keluar bahasa kasar itu kan kita ada di pendidikan anak-anak. Iya. Itu sangat tidak layak sebenarnya. Tetapi sampai saat ini kadang-kadang saya juga masih melihat masih ada aja. Ada pasti. Masih ada aja tuh bahasa pelatih yang mohon maaf gitu keluarnya bahasa pakai otak gitu kayak gitu. Walaupun memang itu kan bahasanya sebenarnya mungkin spontanitas. Betul. Tetapi kan bahasa-bahasa seperti itu kan nggak layak gitu. Ya, Nah, itu. makanya harus dibedakan yaitu teriakan keras itu ya selama tidak kasar ya dipersilahkan gitu. Tapi memang gini Coach Yudi sendiri kan udah di beberapa SSB ngelatih. Mungkin udah beberapa teman-teman juga yang sama-sama di SSB, misalkan di SSB Metro dengan Coach Peter gitu. Nah, karakter dari teman-teman bisa ke bawah nggak sih dengan seorang pelatih juga gitu? Misalkan kalau Peter kan mungkin Coach Peter kan dari dari timur gitu. Itu mungkin bahasanya juga agak keras gitu. Apakah itu mempengaruhi juga dengan temannya sendiri gitu? Saya karena ngikutin coach ini nih, dulu coach ini begini gitu. Saya dulunya enggak. Ya itu tadi saya bilang, kenapa saya begini gitu, emang iya sih gitu. Saya juga sempat nggak percaya kalau saudara saya seperti itu, keras segala macam. Padahal saya orangnya kan kalau di luar ini jarang ngomong gitu ya, pendiam gitu. Ya itu tadi mungkin spontanitas kali ya, spontanitas ya itu tadi, karena saya berpikir dengan teriakan ini mungkin anak bisa lebih
siap di dalam lapangan. Karena takutnya kan seorang pelatih itu kalau siswanya salah dia diem, Siswa itu nggak tahu kalau dia itu salah. nah, siswa itu sampai kapanpun dia bakalan ngelakuin kesalahan karena orang saya salah juga pelatihnya diem aja, Berarti saya bener nih. Saya bener. Dan itu pasti terulang Iya, ulang-ulang terus. Makanya setiap latihan gitu ya, saya mencoba kalau di saat anak itu salah bergerak atau salah passing, kan kadang saya stop. Stop ya, harus di stop ya, coach ya. Diulang. Karena di stop kita ulang, itu anak baru akan mengerti. Oh iya, Yang jangan benar itu seperti ini. ya, jangan di saat ini masih jalan kita tuh panggil anak, sini kamu. Apalagi sampai dimarahin di Iya, depan. kamu salah, kamu harusnya kasih tadi ke sini, tapi ini masih main ya, tuh anak kan bingung yang mana sih, begitu kan. Sebenarnya juga seorang pelatih nggak boleh mengucapkan kata salah ke anak sebenarnya kalau menurut Kurang baik. kurang baik menurut Kurang benar ya, menurut yang saya pernah belajar seperti itu sebenarnya. Kalau kita nggak boleh mengucapkan kata salah ke anak, karena anak 11 tahun ke bawah kan akan berpikirnya kok saya salah terus ya, gitu. Ya, ada terekam Betul. Iya. Akhirnya takut salah, Takut salah itu yang mereka yang tadinya dia mau bermain lepas gitu kan, karena dengan kata-kata salah itu jadi dia lebih merasa takut dan akhirnya salah-salah terus gitu. Jadi anak akhirnya udah berarti main bola salah terus gitu. Kalau kita kayaknya sebenarnya nggak boleh kita mengucapkan kata-kata kamu salah gitu. Dan memang edukasi seperti itu semestinya tersampaikan juga ke orang tua bahwa pelatih juga tidak asal bicara gitu kan. Memang ada aturannya juga. Nah, ke depan Coach Yudi punya harapan apa sebenarnya di pembinaan usia dini untuk ke depannya? Ya, saya sih berharap anak-anak, apalagi saat saya melatih di RT gitu ya, saya berharap anak-anak yang di RT ini yang saya latih punya apa sih cita-citanya bisa tercapai gitu ya, mungkin yang bisa kadang punya cita-cita pengen jadi pemain sepak bola profesional. Benar-benar capai. Intinya segini, kan karena gini Pak Tony ya, kalau kan banyak orang awalnya salah persepsi ya kalau menurut saya. Awalnya mereka sekolahin bola anaknya dengan tujuan mungkin biar nggak main terus, Biar nggak main HP biar ya. main HP, biar ngilangin penyakitnya, mungkin Iya. awalnya ya. Tapi di saat dia melihat anaknya sudah mulai Berpotensi. terus ada lagi saingannya di atasnya, terus anaknya ini jadi cadangan gitu kan di tim itu pasti berpikir beda lagi. Bukan seperti awal lagi ya. Seperti awal lagi. Kalau menurut saya begitu banyak karena itu tadi saya udah banyak udah lama ini SSB gitu, jadi orang-orang tua yang itu menurut saya itu udah biasa lah buat saya. Ada yang suka sama kita, ada yang enggak, itu mah Pasti ada ya. pasti ada. Cuma sekali lagi sebenarnya saya hanya mengajarkan anak ini benar gitu loh, benar mudah-mudahan dengan tujuan apa dia punya cita-cita dia dan tujuan orang tua juga sama anaknya sama cita-citanya dan tidak tergantung nasib aja nanti kan. Mungkin siapa tahu dengan saya melatih seperti ini dia bisa tercapai cita-citanya, jadi jalan buat dia kita jadinya kan ya. Contoh lah kemarin terakhir event di itu ketemu ET kan 2011 Maesa ya, saya senang salah satu anak Maesa yang dapat terbaik gitu kan. Ya intinya apa yang dia diajarin berjalan iya, gitu, iya. masih dia ikutin gitu. Itu jadi satu kebanggaan juga ya, walaupun secara posisi sekarang sudah bisa melatih di sana, tetapi ada mantan anak didik yang kemarin berhasil menjadi pemain terbaik, itu menjadi satu kebanggaan. Mudah-mudahan ini nanti menular ke di ET Soccer. Amin. Siapa tahu ke depan ilmu-ilmu yang Coach Yudi selama perjalanan melatih bisa diaplikasikan untuk anak-anak. Intinya gini, yang penting betah gitu. Iya, betah dan orang tuanya membuat nyaman, nggak ikut campur, banyak ikut campur gitu. Kalau jadi seorang pelatih mungkin ya itu kan tadi saya bilang ya, banyak faktor ya, harus orang tua nyaman, manajemen juga nyaman, kita ngelatih juga nyaman. Insya Allah kan jalannya tuh
ke saya. Ketidakpuasan. Ini Kita mulai ngobrol, ngobrol. jangan ngobrol sama orang yang nggak ngerti apa-apa, itu pasti bahkan si beda nantinya. Tapi hal seperti itu sebenarnya hal yang asik Iya. dan terjadi di seluruh SSB. Pasti ada, Pasti pasti ada. Jadi jangankan SSB yang siswanya sudah banyak gitu. Atau kita aja yang masih sedikit, misalkan dari Perkabut cuma 20 orang, dari 20 orang itu ada aja gitu. Nah cuman kan kita bagaimana mengantisipasi seperti itu gitu. Terutama sih sebenarnya memang kewajiban juga dari manajemen siapapun maksudnya untuk memberikan pemahaman ke orang tua bahwa ya kalau udah memilih di satu SSB berarti sudah siap dengan siapapun pelatihnya kan gitu. Iya, iya. Tidak harus ikut campur. Ah saya pengennya dilatih ini, pengennya dilatih ini gitu. Enakan itu yang pelatih. Iya, misalnya gitu. Itu kan hal-hal hampir di seluruh SSB itu terjadi. Betul. Ya itulah pemahaman seperti itu, artinya tidak hanya anaknya aja yang diajarkan bermain bola, tapi penyampaian tentang edukasi sepak bola juga terus tersampaikan kepada orang tua gitu. Karena ini menyangkut betah atau tidaknya pelatih dan siswa sebenarnya. Kan ada juga kalau pelatihnya yang mentalnya jelek gitu kan ya kurang bagus gitu, makanya mentalnya terlalu banyak pressure dari orang tua, Pelatihnya yang iya, beban banget gitu kan, beban bahasanya udah kayak ngurusin negara, dibayar aja nggak seberapa, beban ini luar biasa. Ya itu ada aja tuh seperti itu. Tapi yang mudah-mudahan ke depan pemilih atau Pak Juri bisa bisa memberikan ilmu terbaik banget ya anak tersebut. Saya rasa itu sih yang kita obrolin pada. Ini kan Coach Yudi kan sudah banyak trofi yang dihasilkan anak didiknya, Pak. Makanya yang punya anak di sekitaran Cilangkap Tapos ya daftarkan segera ke ET Soccer. Apalagi yang kangen dengan suara teriakannya sekarang Coach Yudi ada di ET Soccer. Iya. Mode itu Pak yang Jadi saya rasa itu si Coach Yudi ya. Ya, terima kasih. Kalau Ki mungkin ada closing buat di hari ini. Ya mungkin cukup obrolan asik ini di ET Soccer Podcast. Semoga bermanfaat. Semoga Coach Yudi betah di ET Soccer School. Karirnya juga terus meningkat. Nah ya, karir terus meningkat. Semoga ET Soccer School semakin maju lagi dengan kedatangan Coach Yudi. Untuk teman-teman jangan lupa di subscribe, di komen, di like, and share channel YouTube ET Soccer Podcast, ET Sportainment. Demikian obrolan kita di ET Soccer Podcast, obrolan asik, tempat ngobrol asik para pecinta sepak bola. Demikian, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.